Om Swastiastu, hai anak-anakku sekalian. Ketemu lagi pada video kali ini akan membahas tentang bangun ruang sisi datar bersama Ibu. Contoh bangun ruang sisi datar dalam kehidupan sehari-hari. Ini perhatikan di sini. Yang pertama ini adalah bentuk kotak traktor. Itu menyerupai kubus dan balok. Untuk gambar yang kedua ini adalah atap rumah. Atap rumah itu menyerupai prisma segitiga. Dan gambar yang ketiga ini adalah ruang. Gambar, ingat ruangnya ini ya. Ruang operator forklift. Forklift itu adalah alat pengangkut barang. Itu atapnya menyerupai limas. Inilah benda-benda dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan bangun ruang sisi datar. Nama bangun ruang sisi datar. Nah, perhatikan kerangka ini. Nah, itu gambar ini namanya kubus, yang ini namanya balok. Ini ada namanya prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5. Untuk limas ini ada namanya limas segi 4, limas segi 3, limas segi 5. Untuk prisma dan limas namanya disesuaikan dengan bentuk alasnya. Peta konsep bangun ruang sisi datar yang akan dibahas adalah kubus, balok, prisma, dan limas. Bagian-bagian yang akan dibahas dari kubus, balok, dan prisma adalah unsur-unsur kubus, balok, prisma, jaring-jaring kubus, balok, prisma, luas permukaan kubus, balok, prisma, dan volume kubus, balok, prisma. Pada video kali ini, Ibu akan membahas pertama tentang kubus dan balok. Adapun KD-nya adalah membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar, kubus, balok, prisma, dan limas. Adapun indikatornya, menyebutkan unsur-unsur kubus dan balok, melukis kubus dan balok, membuat jaring-jaring kubus dan balok, menghitung luas permukaan kubus dan balok. Apa yang dimaksud dengan kubus dan balok? Kubus merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh 6 buah bangun datar berbentuk segi 4 yang kongruen. Kongruen artinya bentuk dan ukurannya sama, yaitu berbentuk persegi. Sedangkan balok merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh 3 pasang bangun datar berbentuk segi 4 yang kongruen, artinya yang sama dan sejajar. 3 pasang maksudnya, ini bidang kiri dengan bidang kanan 1 pasang, bidang depan dengan bidang belakang 1 pasang, bidang atas dan bidang alas itu 1 pasang. Bagian-bagian atau unsur-unsur bangun ruang secara umum ada namanya sisi, rusuk, titik sudut, diagonal ruang, diagonal sisi atau diagonal bidang, bidang diagonal. Nah, perhatikan di sini. Ini namanya sisi atau bidang. Salah satu saja dibuat di sini. Ini namanya sisi atau bidang atas. Rusuk. Nah, ini rusuk. Ini salah satu rusuk tegak. Titik sudut. Nah, salah satu titik sudut adalah ini diagonal ruang. Nah, ini namanya diagonal ruang adalah sebuah garis yang menghubungkan titik sudut pada ruangan. Diagonal sisi atau diagonal bidang. Nah, ini namanya diagonal bidang. Jadi sebuah garis menghubungkan titik yang berhadapan pada bidang. Bidang diagonal itu berupa bidang. Ingat, diagonal sisi atau diagonal bidang berbentuk garis. Bidang diagonal berbentuk bidang. Melukis kubus dan balok. Kalau anak-anak ingin disuruh melukis kubus ataupun balok, buat dulu sebuah persegi kalau melukis kubus ya. Kemudian buat sebuah garis seperti ini, perhatikan caranya. Kemudian hubungkan masing-masing dan terbentuklah sebuah kubus, kerangka kubus. Begitu juga balok, sama. Jadi buat dulu seperti Bu yang berikan ini, kemudian hubungkan masing-masing ujungnya, maka terbentuklah kerangka balok.
melukis kubus dan balok. Nah, apabila anak-anak mempergunakan penggaris, caranya melukis. Pertama, buat dulu sebuah persegi, kemudian ambil penggaris kalian, bentuk seperti garis ini. Kemudian diisi tanda, panjangnya harus sama, digeser ke kanan. Tanpa merubah posisi, hanya digeser, kemudian dihubungkan, buat garis yang sama panjang. Kemudian digeser ke atas, dibuat garis sama panjang. Kemudian digeser ke kanan, dibuat garis sama panjang. Nah, kemudian hubungkan ujung-ujungnya, akan terbentuk sebuah kerangka kubus. Demikian juga untuk balok, sama ya. Unsur-unsur kubus. Nah, Ibu ulang lagi, ini namanya rusuk ya. Ini rusuk tegak, rusuk bawah, rusuk alas, rusuk tegak, rusuk atas, rusuk alas, rusuk atas, rusuk alas, rusuk tegak, rusuk tegak. Nah, ini rusuk atas. Nah, ini titik sudut, titik sudut, titik sudut, titik sudut. Nah, sebuah kubus memiliki 4 titik sudut, diberi nama dengan huruf titik sudut A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, kubus di atas diberi nama kubus ABCD titik EFGH. Nah, nanti anak-anak kalau disuruh melukis kubus, jika kubusnya ABCD ini berarti bidang alasnya. Kemudian EFGH. Titik E itu harus berada di atas titik A. Titik sudutnya adalah A, B, C, D, E, F, G, H. Rusuknya rusuk alas itu adalah AB, BC, CD, dan AD. Ada 4 rusuk ya. Rusuk atas EF, 1 EF, 2 FG, 3 GH, 4 EH. Rusuk tegak 1 AE, BF, CG, DH. Jadi rusuk tegaknya ada 4, rusuk alasnya ada 4, rusuk atasnya ada 4. Banyak bidang pada kubus. Nah, ini bidang depan. Bidang depan namanya ABFE. Bidang belakang namanya DCGH. Bidang kiri namanya ADHE. Bidang kanan namanya BCGH. Bidang bawah namanya ABCD. Bidang atas namanya EFGH. Memberi nama bidang dengan 4 huruf. Kalau bentuknya segi 4, kalau bentuknya segitiga dengan 3 huruf. Memberi nama titik dengan 1 huruf, memberi nama garis dengan 2 huruf, dan memberi nama bidang minimal 3 huruf, 3, 4, dan seterusnya. Nah, bidang bawah, bidang atas, bidang depan, bidang belakang, dan bidang kanan, dan bidang kiri. Nah, perhatikan, ini namanya diagonal bidang. Garis AF dan BE merupakan diagonal bidang depan. Jadi bidang depan memiliki 2 diagonal bidang. Apa sih diagonal bidang? Nah, coba sebutkan lagi yang lain ya. Yang lainnya ini baru 2. 1 bidang depan memiliki 2 diagonal bidang. Nah, apa sih diagonal bidang itu? Diagonal bidang adalah ruas garis yang terjadi jika 2 buah titik sudut yang berhadapan pada bidang dihubungkan. 2 titik sudut yang berhadapan pada bidang dihubungkan. Nah, itu namanya diagonal bidang. Dan masih banyak lagi, ini baru diagonal depan saja ya. Silakan sebutkan yang lainnya. Nah, perhatikan sekarang diagonal ruang. Ruas garis HB merupakan salah satu diagonal ruang. Silahkan sebutkan diagonal ruang yang lain. Kalian cari sendiri ya. Nah, apa sih diagonal ruang? Diagonal ruang adalah sebuah garis yang menghubungkan 2 titik sudut yang berhadapan dalam ruang. Dalam ruangan, 2 titik sudut yang berhadapan di ruang. Ini namanya diagonal ruang. Bidang diagonal, ingat ini berbentuk bidang. Salah satu contohnya ini. BCHE. Nah, itu salah satu contoh
bidang diagonal. Diagonal untuk kubus ABCD EF GH. Bidang diagonal adalah sebuah bidang yang terbentuk dari dua buah rusuk yang berhadapan pada ruangan. Rusuk BC dan rusuk EH dibentuk sebuah bidang menjadilah bidang diagonal. Sebutkan bidang diagonal yang lain. Nah, sekarang Ibu berikan ringkasan. Banyaknya ini nomor bangunnya berbentuk kubus, 1 kubus, 2 balok. Banyak sisinya, kubus ada 6, balok juga ada 6. Rusuknya tadi sudah Ibu sebutkan, rusuk untuk kubus ada 12, balok 12, titik sudutnya, kubus titik sudutnya 8, balok titik kubusnya 8. Diagonal ruang, kubus ada 4, balok juga ada 4. Diagonal bidang, kubus ada 12, balok ada 12, bidang diagonal, kubus ada 6, balok juga ada 6. Silakan sebutkan masing-masing, cari yang sudah contoh Ibu berikan tadi di depan. Membuat jaring-jaring kubus. Nah, ini anak-anak, apabila anak-anak memiliki sebuah bangun berbentuk kubus, terbuat misalkan dari karton, dalam membuat jaring-jaring, potonglah pada beberapa bagian rusuknya, akan terbentuklah bangun datar yang bisa direbahkan di lantai ataupun di meja. Salah satu bentuknya adalah seperti ini. Macam-macam jaring-jaring kubus yang dapat dibuat. Yang tadi salah satu contohnya. Nah, ini banyak sekali jaring-jaring kubus yang bisa dibuat. Ini Ibu buatkan beberapa contoh-contoh yang lain, silakan anak-anak cari lagi sendiri. Nah, sekarang bagaimana menemukan rumus luas permukaan kubus? Nah, perhatikan ini sebuah kubus ya. Kubus, kemudian dengan panjang sisi Ibu beri nama S, panjang rusuknya. Nah, kubus terdiri dari 6 buah sisi atau bidang berbentuk persegi. Nah, masing-masing persegi ini luasnya adalah sisi kali sisi, 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 ini bidang depan, ini bidang belakang, sisi kali sisi. Oleh karena kubus memiliki 6 sisi persegi, maka luas seluruh bidangnya adalah 6 kali sisi kali sisi. Jadi rumus luas kubus adalah 6S kuadrat. Menghitung luas permukaan kubus. Nah, contohnya, sekarang contoh Ibu berikan soal. Soal yang pertama. Andi akan membuat pembungkus kado dengan kertas karton. Jika kado tersebut berbentuk kubus dengan panjang rusuk 7 cm, tentukan luas minimal kertas karton yang dibutuhkan. Soal yang kedua, Budi membuat model kerangka kubus dengan panjang rusuk 16 cm. Jika disediakan kawat yang panjangnya 25 meter, maka Budi dapat membuat model kerangka kubus tersebut maksimal sebanyak berapa? Penyelesaian soal yang pertama. Diketahui panjang rusuk atau S, Ibu singkat S, panjang rusuknya ya 7 cm. Ditanyakan luas permukaan kubus. Luas sama dengan 6 kali S atau 6S kuadrat. Sama dengan 6 kali 7 kuadrat sama dengan 6 kali 49 sama dengan 294 cm persegi. Jadi luas permukaan kubus sama dengan 294 cm persegi. Jawaban soal nomor 2. Diketahui panjang rusuk 16 cm, panjang kawat 25 meter atau 2500 cm. Banyak kerangka 1 kubus yang bisa dibuat. Ingat kubus banyak rusuknya 12. Jadi 12 kali S. 12 kali 16 sama dengan 192.
banyak kerangka kubus yang bisa dibuat. Jadi banyak kawat yang tersedia dibagi banyak kerangka kubus untuk satu kubus. Banyak kerangka kubus yang dapat dibuat 2500 dibagi 192 sama dengan 13,02. Jadi banyak kerangka yang dapat dibuat adalah 13 kubus. Jadi dibulatkan menjadi 13 kubus. Jaring-jaring balok. Ya, ini kita punya balok. Kita buat jaring-jaring, potong pada rusuk atas, akan terbentuk jaring-jaring seperti ini. Nah, jika ini diambil, direbahkan pada bangun datar, akan terbentuk seperti ini. Ini salah satu bentuk jaring-jaring balok, dan banyak lagi contoh yang lain. Ini adalah bidang belakang, ini bidang depan, ini bidang bawah, ini bidang kiri, bidang kanan, ini bidang atas. Nah, menemukan rumus luas permukaan balok. Nah, ini ada sebuah balok PQRS TUVW. Nah, ini P-nya di sini, T-nya di sini. Kita buat jaring-jaringnya. Salah satu jaring-jaringnya adalah seperti ini. Nah, ini PQ, ini adalah panjang dari sebuah balok. Ini tingginya PT, ini tinggi ada 4 ya. Sudah itu lebarnya QR. Nah, sekarang perhatikan ini. Luas bidang kiri yang ini ya. Ini adalah lebar kali tinggi. Ini luas yang di bawah. Panjang kali lebar. Yang ini luas yang di kanan. Lebar kali tinggi. Kemudian yang ini luas yang di belakang. Panjang kali lebar. Yang ini luas yang di depan. Panjang kali tinggi. Dan yang ini luas yang di atas, panjang kali lebar bidang atas. Luas seluruhnya adalah panjang kali lebar ditambah panjang kali lebar, ditambah panjang kali tinggi, ditambah panjang kali tinggi, ditambah lebar kali tinggi, ditambah lebar kali tinggi. Ada 2 panjang kali lebar, 2 panjang kali tinggi, 2 lebar kali tinggi. Rumus luas balok adalah 2-nya dikeluarkan, buat kurung, panjang kali lebar, tambah panjang kali tinggi, tambah lebar kali tinggi. Kalau anak-anak pakai rumus ini, kalikan dulu, nanti hasilnya dijumlahkan, baru dikalikan dengan 2. Atau memakai yang ini boleh, langsung kali 2, kali 2, kali 2. Nah, contoh soal. Nomor 1, sebuah balok berukuran panjang 15 cm, lebar 12 cm dan tinggi 9 cm. Tentukan luas permukaan balok tersebut. Soal yang kedua. Adi membuat kerangka balok yang terbuat dari kawat dengan ukuran 12 cm, 8 cm, dan 4 cm. Kalau ada bentuk seperti ini artinya panjangnya 12 cm, lebarnya 8 cm, dan tingginya 4 cm. Jika kawat yang tersedia hanya 7,68 meter, maka kerangka balok yang dapat dibuat sebanyak-banyaknya adalah penyelesaian. Yang pertama, diketahui panjang 15 cm, lebar 12 cm, tinggi 9 cm. Ditanyakan luas permukaan balok. Luas sama dengan 2 panjang kali lebar ditambah 2 panjang kali tinggi ditambah 2 lebar kali tinggi sama dengan 2 kali 15 kali 12 ditambah 2 kali 15 kali 9 ditambah 2 kali 12 kali 9 sama dengan 360 ditambah 270 ditambah 216 sama dengan 846 cm persegi. Ini satuan luas ya, ada perseginya. Penyelesaian yang kedua. Diketahui panjang kawat yang tersedia adalah 7,68 meter. Dijadikan senti menjadi 768 cm. Panjang kerangka satu balok, ini panjang kerangka yang satu balok menghabiskan kawat. Panjangnya ada 4, lebarnya ada 4, tingginya ada 4 atau 4-nya dikeluarkan, ini di dalam kurung. 12 ditambah 8 ditambah 4
sama dengan 24. 24 dikalikan 4. 96 cm untuk satu kerangka balok. Banyak kerangka balok yang bisa dibuat adalah kawat yang tersedia 768 cm dibagi 96 sama dengan 8 buah kerangka balok. Nah, sekarang Ibu akan berikan kalian soal, tolong dikerjakan. Jika kalian belum mengerti juga tentang penjelasan yang Ibu berikan tadi, silakan ditanyakan seperti biasa, boleh bertanya. Yang penting pertanyaannya masuk akal. Jadi tolong ke Ibu bertanya, jangan ke temannya ya. Setelah selesai kalian membuat soal ini, silakan dikirim seperti biasa ke Japri Ibu. Yang soal yang pertama, sebuah kubus memiliki panjang setiap rusuknya yaitu 12 cm. Tentukanlah luas permukaan kubus tersebut. Yang kedua, sebuah balok berukuran panjang 6 cm, lebar 5 cm, serta tinggi 4 cm. Tentukanlah luas permukaan balok tersebut. Soal yang ketiga, Dodo akan memberi kado ulang tahun buat Desi. Agar nampak menarik, kotak kado itu akan dibungkus dengan kertas kado. Agar kertas kado yang dibutuhkan cukup, Dodo perlu mengetahui berapa sentimeter persegi luas sisi kotak kado itu. Berapakah luas sisi kotak kado itu? Bila panjangnya 25 cm, lebarnya 20 cm, dan tingginya 15 cm. Soal yang keempat. Lukis sebuah balok KLMN PQRS. Kemudian lukis dua macam jaring-jaring balok tersebut. Jadi gambar dulu ya sebaik-baiknya seperti yang Ibu berikan cara menggambar kubus di awal dengan mempergunakan penggaris di awal. Ini nama kubus baloknya adalah KLMN PQRS. Setelah kalian gambar kubusnya baru buat jaring-jaringnya masing-masing 2 buat ya. Tolong antar teman jangan sampai mencontek, nanti kelihatan di sini sama. Kalau sampai sama jaring-jaringnya berarti kalian ada kemungkinan ya, Ibu tidak menuduh kemungkinan. Silakan buat sebaik-baiknya dan serapi-rapi mungkin. Soal yang kelima. Pak Dogler akan membuat kerangka kandang ayam berbahan kawat berbentuk balok dengan ukuran panjang 250 cm, lebar 150 cm, dan kedalamannya atau tingginya 9 cm. Jika panjang kawat yang tersedia 2.940 meter, berapa kerangka kandang ayam yang dapat dibuat? Nah, demikian ada 5 soal yang harus kalian kerjakan. Jika tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri dengan Parama Santi, Om Santi, 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 Om.